kebaikan sudah diabaikan. Ini semua salah satu penyebabnya adalah pengaruh negatif dunia modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Tidak ada kata yang indah kecuali syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pernah berkata Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa dalam pidatonya, berikan kepadaku 1000 orang tua, aku sanggup memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi, berikan kepadaku 10 pemuda, aku sanggup mengubah wajah bangsa. Hadirin, begitulah ungkapan seorang proklamator yang memikirkan nasib bangsanya yang akan datang. Entah 20, 30, bahkan 40 tahun pemuda sekarang ini jawabannya. Penghormatan kami kepada pimpinan Madrasah Ulumul Quran, penghormatan kami kepada ustadz dan ustazah, penghormatan kami kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan penghormatan kami kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan syarahan kami yang berjudul Peranan Pemuda Bangsa di Era Globalisasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran pemuda adalah menjadi agent of change, ujung tombak perubahan yang peduli terhadap umat dan menjadi generasi yang penuh baik, menjadi pemuda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13 akan dilantunkan oleh karyah kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Dia pun mau babu ni. Betul lah. Jangan mau tergayur. Oh, cakap innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat dulu tradisional kini mulai radikal dan liberal. Sikap sosialis sekian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Hadirin, kalau dulu kita mainannya karet, anak kecil zaman sekarang mainannya sudah pinter internet. Kalau dulu Al-Quran jadi bacaan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Jauh berbeda, orang semakin berlomba mencari kesenangan. Urusan akhlak tak terpikirkan. Dibilang kecepet, jadi gitu loh. Sepertinya hal ini sudah disinggung oleh Nabi dalam kitab Matan Al-Ba'in Nawawi hadis ke-20. Di dalam tasbih fasma' bisyirah, jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang semakin hebat, informasi yang kita dapat, berita mudah kita tangkap. Bisa kita lihat sekarang ini juga. Hadirin butuh uang, bisa langsung datang ke ATM di bank. Mudah bukan? Namun ingat saudara, carut marutnya keadaan, dekadensi moral merajalela. Pemperaya diagungkan, tontonan jadi tuntunan, Kebaikan sudah diabaikan. ini semua salah satu penyebabnya adalah pengaruh negatif dunia modern. Masya Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di zaman modern seperti saat ini? Apa yang harus kita lakukan di zaman modern seperti saat ini? Yang harus kita lakukan adalah everything that hinders the intent and purpose must be removed. Kita singkirkan dengan baju, kita rapatkan prinsip, kita dengarkan ma'ruf nahi mungkar. Sejalan dengan perintah suci Al-Quran, firman Allah dan surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Akmal. Ano pa ito, no? Yung runa. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada
kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal jumu'atul mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya, dari keterangan ayat di atas, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pinter ngaji. Pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pinter baca Al-Barzanji, tapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Qurra'ur Rasyidin. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Umar bin Khattab. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemuda intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan Rasul di malam hijrah. Subhanallah. Oleh karena itu, peran pemuda di zaman era globalisasi seperti saat ini, pemuda harus tampil ke depan demi agama, bangsa, dan daerah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia maju tanpa orba. Marilah kawan, mari kita bangkitkan semangat juang pemuda Indonesia. Marilah kawan, mari kita majukan negara kita, negara Indonesia. Sekian dari kami. Wa yuwajadtum minni khata'an fahuwa min nafsi, wa yuwajadtum minni sawaban fahuwa min Allah. Jika Anda menemukan kesalahan, itu dari kami. Dan jika Anda menemukan kebenaran, itu dari Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi